Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Asegaf dengan NIM 2118120. Kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 pada mata kuliah Sistem Enterprise. Ya, kita masuk pada soalnya. Yang pertama yaitu jelaskan konsep dari soal yang pertama yaitu jelaskan konsep dan definisi ERP beserta fitur-fitur yang ditawarkannya. Definisi ERP yaitu sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem terpadu yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal perusahaan. Kedua yaitu konsep ERP. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung dengan seperangkat aplikasi dan infrastruktur komputer, baik software dan hardware, sehingga pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. ERP tersusun atas paket software komersial yang bisa dijadikan integrasi yang mulus terhadap semua aliran informasi di perusahaan, mencakup keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Konsep dari ERP dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ini dia contoh konsep pada ERP. Dan fitur-fitur yang ditawarkan pada ERP yaitu yang pertama, Customer Relationship Management, yang kedua, Membership and Loyalty Point, yang ketiga, Product Management, yang keempat, Inventory Management, yang kelima, Inventory Management, yang keenam, Purchasing and Supplier, yang ketujuh, Report and Sales Analysis, yang kedelapan, System Point of Sales, yang kesembilan, Finance and Accounting. Kedua yaitu jelaskan dengan contoh untuk pertukaran data antara berbagai area fungsi di perusahaan. Buatlah pula skemanya. Sini saya mengambil Human Resource Management atau lebih dikenal dengan istilah pengelolaan sumber daya manusia adalah hal yang umum dilakukan di lingkungan perusahaan, terutama pada perusahaan berskala besar yang telah memiliki pola dan prosedur yang baik, di mana pengaturan sumber daya ini dilakukan sedemikian rupa untuk membantu terwujudnya visi dan misi perusahaan yang selaras. Area fungsi AF terhubung dengan area fungsi HR, SCM, dan MS. AF juga mengurusi data tentang customer. Customer merupakan check out. Customer melakukan check out dengan disertai invoice yang dikeluarkan oleh bagian AF. Data pembayaran diterima oleh fungsi AF. Area fungsi AF bekerja sama dengan area fungsi HR dalam manajemen pegawai, khususnya dalam hal detail job information, payroll, dan expense yang ditetapkan oleh divisi HR. Jika bagian AF membutuhkan pegawai, dapat mengirimkan detail kebutuhan kepada bagian HR. Area fungsi marketing dan sales memberikan data sales order untuk keperluan approval dan analisis keuangan kepada bagian AF. Hasil analisis sebagian akan dibagikan oleh bagian AF kepada bagian MS untuk keperluan penyusunan dan implementasi program marketing. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.